Anak ini sedang mencari kayu. Dia menemukan seekor panda tergeletak di tanah. Dia memegangnya dan mengira ia sudah mati. Untungnya, dia masih memiliki sisa nafas. Dia dengan cepat membawa panda itu ke gua terdekat. Ia menutupinya dengan keranjang agar tidak ketahuan. Dia sengaja menaburkan beberapa daun di atasnya. Kemudian ia berlari menuju rumah dengan cepat. Dia kebetulan bertemu dengan para pemburu. Jika mereka tahu, panda kecil itu pasti akan mati. Anjing itu sepertinya mencium bau panda. Ia mengendus bocah itu dengan cepat. Untungnya, pemburu itu tidak khawatir. Setelah mereka pergi, bocah itu dengan cepat mengambil karung dan bergegas ke gua. Dia menarik napas lega ketika melihat panda baik-baik saja. Tetapi pada saat ini anjing pemburu menggonggong. Itu adalah para pemburu dan mereka bergegas menghampiri. Dengan cepat anak itu membungkus panda ke dalam karung. Ia melarikan diri menuruni gunung dengan menggendongnya. Mereka mendatangi rumah anak laki-laki tersebut. Kebakaran beberapa tahun lalu merenggut nyawa orang tuanya. Sejak hari itu, anak ini tidak bisa lagi berbicara. Dia diadopsi oleh para pemburu. Sekarang melihat panda dalam situasi yang sama dengannya, ia merasa kasihan. Beberapa hari yang lalu, pemburu membawanya ke tebing setinggi 100 meter. Pemburu mengira dia akan bisa menangkapnya. Tanpa diduga, panda memanjat pohon mati. Apa yang ia lakukan? Pelarian panda dimulai. Baru saja pemburu menemukan anak panda yang sendirian. Dia mengambil tali dan ingin menangkapnya. Dia akan pergi mendekatinya. Ibu panda merasakan bahaya. Jadi dia dengan cepat melarikan diri dengan panda kecil. Yang fatal adalah, panda kecil itu tidak menyadarinya. Ia masih bermain sendirian di atas es. Pemburu takut kehilangan kesempatan. Jadi dia buru-buru melepaskan anjing untuk mengejarnya. Melihat anjing ganas yang mendekat, panda kecil itu melarikan diri. Meskipun induk panda sangat khawatir, dia hanya meratapi anaknya. Pertarungan antara pemburu dan panda kecil dimulai. Panda kecil itu tidak lolos terlalu jauh. Dia terhalang tebing dan melihat anjing pemburu di belakangnya. Bahkan tanpa memikirkannya, panda kecil itu memanjat dahan pohon yang mati. Ia berpikir bahwa ia bisa lolos. Tetapi yang tidak dia duga, pohon ini mati. Cabang pohon tidak bisa menahan beratnya. Namun meski begitu, para pemburu tidak menyerah. Mereka ingin melihat beruang itu mati. Mereka dengan cepat mencari di sepanjang sungai. Untungnya, beruang selamat dari sungai yang deras. Saat ini dia sangat lemah. Tapi Siong-Siong tidak berani mengendur sama sekali. Dia hanya bisa melarikan diri dengan putus asa. Pemburu itu masih mengejarnya dengan liar. Tetapi rasa lapar yang kuat memaksa panda kecil itu berhenti. Dia memanjat pohon untuk mendapatkan makanan. Tetapi salah satunya jatuh ke tanah. Rasa sakit yang parah membuatnya tersesat. Dia masuk ke wilayah monyet. Monyet di Gunung Emei sangat teka mereka melihat hewan asing. Mereka waspada dan bersiap. Panda kecil yang ketakutan ingin memamerkan kelucuannya. Sama sekali tidak menyukainya. Ia tidak dapat diancam oleh monyet. Panda tidak punya pilihan selain pergi. Dia menemukan tumpukan jerami dan ingin bersembunyi di dalamnya. Tanpa diduga, anjing pemburu mencium baunya. Ia terus menggonggong di belakangnya. Suara itu membuatnya sangat ketakutan. Sehingga dia hanya bisa terus berlari. Tuhan sepertinya sedang menentangnya. Sore hari, hujan turun dengan deras. Ini membuat jalan keluar menjadi lebih sulit. Untungnya, pemburu untuk sementara berhenti mengejar. Ini melegakan panda kecil. Tetapi panda kecil itu sudah kelelahan karena belum makan sepanjang hari. Tidak sengaja ia jatuh dari puncak gunung. Pemburu terus menyesal setelah kembali. Mereka bersumpah akan menangkap panda itu. Lalu pergi ke luar negeri untuk menjualnya. Sedikit yang dia tahu, adegan ini didengar oleh Xiao Kun. Dia mengambil panda ini secara kebetulan. Aku tidak mau membiarkanmu mati. Aku ingin kau menjadi milikku. Kun berinisiatif mendekati panda. Ia menghangatkannya setelah berbicara. Panda mungkin tersentuh oleh Nanhai. Panda kecil itu bangun pada saat ini. Nanhai sangat senang. Ia meminum air dan bernyanyi untuknya. Tapi waktu bahagia itu singkat. Mereka segera mendapat masalah. Anjing-anjing itu mencium bau tubuh Nanhai. Ia terus menggonggong padanya. Jika terus seperti ini, para pemburu pasti akan mengetahuinya. Untungnya, Nanhai sangat pintar. Dia datang dengan rencana yang cerdas. Cuci saja pakaian dengan bau panda di sungai. Dan baunya akan hilang. Trik ini benar-benar berhasil. Baik pemburu dan anjingnya dibodohi. Mereka berpikir bahwa panda telah dimakan binatang buas. Jadi mereka menyerah memburunya. Nanhai mengira panda telah melarikan diri.
Tetapi dia tidak tahu bahwa yang lebih menyusahkan akan datang. Panda tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak memakan bambu yang diberikan kepadanya. Dia bahkan tidak mencium baunya ketika memberinya daun bambu segar. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati kelaparan. Nanhai bergegas kembali untuk memasak ubi. Tapi kali ini panda bahkan tidak melihatnya. Makhluk kecil ini cukup sulit untuk diberi makan. Nanhai memasak sepanci bubur lagi. Tetapi panda kecil itu masih acuh. Pada saat ini Nanhai tiba-tiba teringat. Pemburu pernah berkata panda ini belum disapih. Jadi dia lari ke gunung untuk memerah sepanci susu. Ia lalu menumbuk daun bambu dan mencampurnya. Panda kecil itu akhirnya mau makan. Setelah makan dan minum, Nanhai mengajarinya memanjat pohon. Tetapi si kecil ini sangat nakal. Awalnya dia menolak untuk mengikutinya. Tetapi ketika dia melihat Nanhai marah, dia menjadi serius. Kemudian Nanhai pura-pura pingsan. Panda kecil itu bergegas maju untuk menjilatnya. Tapi itu tidak berlangsung lama. Bahaya akan datang. Nanhai mengambil panda di gunung dan membawanya pulang. Setelah membesarkannya, ia mendapat masalah besar. Kejadian ini dilihat oleh dua pemburu. Mereka membawa sangkar besi dan memasukkan panda merah ke dalamnya. Mereka bersiap pergi ke luar negeri untuk menjualnya. Nanhai sedih berpisah dengan panda. Ia mengikuti para pemburu dengan cemberut. Mereka berburu dan mencari panda begitu lama. Sekarang ia akhirnya mendapatkannya. Tetapi mereka menghadapi masalah besar. Panda kecil ini tidak mau memakan bambu yang mereka beri. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati kelaparan. Pemburu tua menyarankan untuk mengembalikannya ke hutan. Dia meminta ibu panda untuk memberinya makan. Tetapi Lao Liu menolaknya. Setelah menangkap panda kecil itu, bagaimana dia bisa melepaskannya sekarang? Dia meminta bocah itu untuk mengajarinya cara memberi makan. Tetapi bocah itu mengabaikannya sama sekali. Pemburu itu sangat tertekan. Jadi dia minum anggur di malam hari. Tetapi ini memberi kesempatan kepada bocah itu. Saat kedua pemburu itu tertidur, dia membuka kandang besi dan menyelamatkan panda itu. Dia ingin mengirim panda kecil itu ke seberang sungai. Ternyata ada ibunya di sana. Selama dia dikirim ke ibunya, panda kecil itu akan aman. Tapi yang mengerikan, pemburu Lao Liu juga bangun. Ketika dia menemukan panda itu pergi, dia buru-buru mengambil anjing pemburu untuk mengejarnya. Sedikit yang mereka tahu, bocah itu telah membawa panda ke pantai saat ini. Tetapi hal buruknya adalah, panda kecil itu terlalu berat untuk ditahan di dalam air. Mereka jatuh ke sungai lagi dan lagi. Ini membuang banyak waktu. Pada saat ini, Lao Liu mengejar anjing itu. Melihat dia akan mengejar, anak laki-laki itu berteriak dengan putus asa. Bu, ayo pergi. Kamu harus ingat aku. Panda kecil itu sepertinya mengerti kata-kata anak itu. Ia melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Seolah ia mengucapkan selamat tinggal kepada anak laki-laki itu. Pemandangan ini membuat para pemburu benar-benar mengalah. Tak disangka ada keintiman antara manusia dan hewan. Saat ini, anak laki-laki itu senang sekaligus sedih. Hal yang membahagiakan, panda kecil itu telah menemukan induknya dan selamat. Hal yang menyedihkannya, satu-satunya temannya telah pergi. Beberapa hari kemudian, dia memainkan seruling di tepi sungai. Panda itu muncul lagi di depan matanya. Dia seharusnya autisme karena kehilangan orang tuanya. Tetapi dia mendapatkan kembali kepercayaan hidupnya dengan bertemu panda. Pepatah mengatakan jika hewan dapat menyembuhkan hati manusia. Terakhir, aku ingin menekankan bahwa panda adalah harta nasional. Jangan menangkapnya begitu saja, atau kau akan masuk penjara.